warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik ya. Jadi sebelum Ibu lanjutkan materi hari ini, Ibu akan absen dulu. Andriana Hadir. Asrianti Putri Hadir. Nur Purnamayanti Bolos. Nur Purnamayanti bolos. Lilis Sama gitu. kemarin Ibu kasih tugas ya mengenai bagaimana peran tokoh proklamator dan peran tokoh sekitar proklamasi. Iya. Nanti Ibu akan menanyakan tugas yang Ibu beri pada kalian di tengah-tengah pelajaran, karena ini akan berkaitan langsung dengan tugas yang akan Ibu berikan. Sebelum Ibu lanjutkan, nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran tokoh proklamator dan peran tokoh sekitar proklamasi. Mungkin murid Ibu bisa perhatikan? Iya, bisa Ibu. Oke. Sebenarnya membahas peran-peran tokoh seputar proklamasi kemerdekaan di sini hanya membahas atau menyinggung sedikit dari para tokoh. Tidak mungkin kita akan menyinggung seluruhnya. Jadi untuk nanti peran tokoh yang tidak akan disebutkan kita alihkan kepada dalam bentuk tugas. Oke. Peran para tokoh proklamator di Indonesia, kita memiliki 2 tokoh proklamator. Ada yang bisa menyebutkan? Saya. Mungkin lebih serius Asrianti. Saya, Bu. Ya, betul, semangat. Siapa? Insinyur Soekarno Dan Muhammad Hatta. Aplaus dulu. Oke, jadi kedua tokoh ini yang merupakan tokoh proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno yang membacakan teks proklamasi dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang mendampingi dari Insinyur Soekarno membacakan teks. Mengenai Insinyur Soekarno, beliau lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Di masa pendudukan Jepang, kita lebih jauh berbicara karena kita sudah sampai kepada materi Jepang. Jadi di masa pendudukan Jepang ini, Soekarno dia pernah ikut bergabung dengan beberapa organisasi bentukan Jepang seperti Putra, PPKI dan BPUPKI. Di Putra beliau pernah menjadi pemimpin di sana dan begitupun di PPKI. Nah, beliau ini merupakan tokoh sentral, salah satu tokoh sentral yang didesak oleh golongan pemuda untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, lanjut di Muhammad Hatta. Begitu pula dengan Muhammad Hatta, salah satu tokoh sentral yang juga didesak oleh golongan pemuda untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Beliau Muhammad Hatta juga pernah ikut dalam organisasi Putra, PPKI, dan BPUPKI. Kedua tokoh ini yang berperan penting dalam perumusan teks proklamasi. Dalam teks proklamasi, sumbangan kata proklamasi itu adalah hasil pemikiran dari Bung Karno. Sedangkan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain ini adalah sumbangan pemikiran dari Muhammad Hatta. Sedangkan di bagian depan kami bangsa Indonesia sumbangan pemikiran dari Insinyur Ahmad Soebarjo. Ya, bisa diingat ya, kata proklamasi sumbangan dari kata apa? Soekarno. Ya. Kami bangsa Indonesia sumbangan dari kata Ahmad Soebarjo. dan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Muhammad Hatta. betul sekali. Jadi mengenai Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sejauh ini sudah diketahui. Paham? Paham, sudah tidak ada yang mau ditanyakan mungkin Asrianti? Ya, paham. Oke. Nah, sesuai tugas yang Ibu berikan kemarin, Ibu akan tanyakan mengenai peran tokoh sekitar proklamasi. Untuk murid Ibu Asrianti Putri, Kok saya, Bu? Saya lagi terus. karena kamu yang paling memperhatikan, jadi pertanyaan Ibu fokus ke kamu dulu. Nanti Ibu akan juga berikan pertanyaan kepada Andriana. Iya, Bu. Siapa sih Ahmad Soebarjo dan bagaimana perannya seputar proklamasi kemerdekaan? Ahmad Soebarjo. Mungkin HP-nya bisa dilihat karena tugasnya ada di situ. Iya, Bu. Ahmad Soebarjo pada tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Soebarjo menjadi taruhan untuk peristiwa yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa Ahmad Soebarjo tidak terhitung jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Rela mengorbankan nyawanya
rela mengorbankan nyawanya demi bangsa dan negara. Itu aja, Bu. Oh betul sekali, tapi ada sedikit yang ibu akan perbaharui dari pernyataan dari murid ibu nanti. Jadi Iya. Jadi beliau inilah yang menjamin nyawanya, jadi nyawanya sebagai taruhannya. Dia meyakini bahwa tanggal 17 Agustus lah kita akan merdeka. Atas jaminannya inilah dia yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Betul sekali, mungkin sudah banyak yang paham ya. Paham sekali Ya. Mengenai Soekarni Kartodiwiryo. Nah, ketika kita tadi berbicara mengenai tokoh yang mengakhiri Rengas Dengklok, mungkin bisa diperhatikan anak-anak. Ya, Ibu. Soekarni Kartodiwiryo. Ibu akan memberikan penjelasan mengenai beliau. Nah, ketika berbicara mengenai Ahmad Soebardjo yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok, maka yang memulai peristiwa Rengas Dengklok atas usulan dari Soekarni inilah. Beliau ini termasuk dalam golongan muda. Betul sekali. Jadi atas usulnya lah dan golongan muda yang lain, mereka pada akhirnya merencanakan penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok berada di Kabupaten Jawa Barat. Nah, lanjut. Kita akan lanjut ke Sayuti Melik. Sayuti Melik, ibu akan tanya dari siswa ibu atau mungkin ada yang mau memberikan penjelasan mengenai Sayuti Melik? Saya. Ya, Sriati lagi. Mungkin Triana bisa mencontoh dari murid Asrianti Putri karena dari tadi dia terus yang menjelaskan. Iya, Bu, makasih. Nanti bertanya. Sayuti Melik ya, Bu. Ya, Sayuti. mungkin bisa serius ya Sriati Iya, Bu, Putri. iya, Bu. Sayuti Melik, tokoh yang lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta. Berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Sejak muda, Sayuti Melik sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Itu aja, Bu. Betul sekali. Dari saya. Aplaus. Jadi ibu akan lebih detailkan lagi dari penjelasan murid ibu Asrianti Putri. Jadi Sayuti Melik ini dalam perumusan teks proklamasi amatlah penting perannya karena beliaulah yang mengetik dari teks naskah proklamasi di rumah. Ada yang tahu siapa Rumah makan. bukan rumah salah satu penduduk Jepang ya. ya salah satu dari petinggi Jepang Oh, di iya, iya. Indonesia. Laksamana Maeda. Iya. Lanjut. Maeda. Burhanuddin Muhammadiyah. Ada yang mau memberikan pernyataan mengenai Burhanuddin Muhammadiyah? Ya, Andriana. Dia merupakan seorang jurnalis dan juga politis, ya kan? Orangnya itu dia menyelamatkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya dihilangkan, bukan ya? Dibuang oleh Sayuti Melik. Betul sekali. Jadi mungkin ibu ini telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi apa yang dikatakan oleh Andriana ini sangat betul. Beliaulah penyelamat dari naskah teks proklamasi yang asli. Iya ya. Yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Mengenai Latif Hendra Diningrat, ibu masih akan bertanya kepada kalian karena ini masih seputar tugas kalian mengenai tugas atau peran dari Latif Hendra Diningrat. Ada yang tahu? Latif Hendra Diningrat. Atau ibu beri kata kunci? Pengibar bendera merah putih. Satu-satu. Oke, Andriana. Pengibar bendera merah putih bersama es Suhut ya. Betul sekali. Iya dong. Jadi Latif Hendra. Ibu sangat apresiasi dari kalian. Nah, Latif Hendra Diningrat ini beliau adalah komandan peta. Beliau di pengibar bendera merah putih bersama dengan Esfut, dan yang membawa dari bendera merah putih adalah Trimurti. Nah, tidak perlu Bukan ada murti, Bu ya? bukan Oh, Trimurti. Trimurti. Kita lanjut ke Suwiryo karena waktu tidak memungkinkan. Kita tadi telah membahas mengenai Es Suhut, maka kita akan lanjut saja ke Es Suwiryo. Suwiryo maksud ibu.
Suryo ini adalah wali kota Jakarta saat itu, yang sekaligus memimpin dari penyelenggaraan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, mengenai tugas yang Ibu berikan, mungkin kalian telah menjawabnya dengan baik sekali menurut Ibu, dan Ibu akan memberikan satu pertanyaan untuk kalian. Karena kita membahas tokoh-tokoh nasional seputar tokoh-tokoh nasional di Indonesia, apa ada yang tahu apakah ada peran dari tokoh-tokoh luar dari tokoh nasional Indonesia? Ada yang tahu? Lupa namanya ya. Lupa namanya, Bu. Tapi pernah baca atau bagaimana? Sama sekali tidak pernah. Oke, jadi namanya Laksamana. Mau nih. Salah. Laksamana. Raja bilang Bukan salah. Kita serius. Namanya Laksamana Maeda. Maeda. Beliau Lupa itu. Iya. Jadi harus diingat karena beliau ini juga ikut andil, perannya sangat besar dalam perumusan teks proklamasi. Karena atas jasanya lah rumahnya beliau dijadikan sebagai tempat perumusan teks proklamasi di ruang makan. Berada di Jalan Imam Bonjol. Nah, sejauh dari yang Ibu paparkan, nanti kalian kumpul tugasnya sebentar ketika mata pelajaran hari ini selesai, dan mungkin masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya mau bertanya lagi, Bu. Ya, Asrianti Putri, saya sangat suka ini. Semangat sekali. Apa makna yang bisa diambil dari penjelasan seputar proklamasi yang Ibu jelaskan dari tadi? Ya, makna proklamasi ya, Iya. lebih tepatnya. Jadi proklamasi itu menandakan bahwa kita telah merdeka. Merdeka. Ya, ini berarti pengumuman ke seluruh dunia bahwa kita, negara atau bangsa Indonesia, Republik Indonesia telah merdeka. Kita sederajat atau sejajar dengan bangsa lainnya, di mana bangsa lainnya di muka bumi ini tidak berhak untuk menginjak-injak kita. Bangsa kita. Ya, kita memiliki kedudukan yang sederajat. Kita tidak lagi dipandang sebelah mata. Kita memiliki kesempatan untuk mengatur negara kita sendiri dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Dan sebagai anak muda bangsa, maka tugas kita adalah mengisi pembangunan. Jadilah anak muda yang Berbakti. ya jadilah anak muda yang berguna bagi bangsa Indonesia. Nah, sekian dari penjelasan Ibu mengenai tugasnya dikumpul, dan untuk teman-teman kalian yang tadi bolos, kalian tanyakan untuk segera menghadap ke Ibu. Oke? Ya, Hari ini kita selesaikan materinya, dan terima kasih atas partisipasinya, meskipun murid Ibu hanya 2, tapi Ibu apresiasi kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi